Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jemaah kaum muslimin, ikhwati a'azani Allah wa iyyakum. Kembali kita di malam hari ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan berbahagia ini Allah kembali mempertemukan kita di dalam majlis yang Allah akan muliakan, majlis yang Allah turunkan rahmat. Dalam pelajaran malam hari ini kita akan membahas bab larangan mencari ilmu dan mengambil ilmu dan berguru kepada orang-orang yang fasik. Sebagaimana jemaah, ilmu ini merupakan cahaya. Ilmu itu merupakan sumber hidayah yang Allah jadikan di dalam hati kita, sehingga kita lebih selektif dalam mencari ilmu tadi. Siapa gurumu yang kau akan ambil darinya? Dikarenakan berbicara tentang ilmu agama Islam, kita nggak sembarangan dapat menimba ilmu duduk di hadapan orang yang mana backgroundnya nggak kita tahu, yang mana kita nggak mengerti di mana dia dulu belajar dan menuntut ilmu, jemaah. Sehingga yang kita dapati hari-hari ini, banyaknya pemikiran liar, banyaknya penyimpangan agama, banyaknya kesesatan yang ada, jemaah. Dan ini selaras dengan apa yang telah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi telah memberikan tanda bahwasannya dekatnya kita dengan akhir zaman akan bermunculan seorang yang dikatakan alim ulama, seorang yang dikatakan ustadz atau tuan guru, tapi jahil, bodoh, nggak ngerti agama sama sekali, jemaah. Hanya mungkin berlandaskan dengan bagusnya bahasanya, atau kita karena kita melihat lembutnya tutur katanya, mulai kita terkesima. Padahal yang disampaikannya penuh dengan syubhat, kerancuan, manipulasi terhadap ilmu ajaran agama yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nanti kalian akan melihat ru'usan juhalan, para pemimpin, ulama, kiai, ustadz yang jahil, bodoh. Fa'aftau bighairi ilmin, berfatwa tanpa ilmu. Tanya kayak gini, yang mana hukumnya udah jelas, tinggal ngatakan haram aja nggak berani, cuma bawa bahasa ke kanan ke kiri, mutar ke sana ke sini. Hukumnya nggak disebutkan. Hukumnya nggak disebutkan, jemaah.
Karena apa tadi? Karena tergantung dengan pendengar. Pendengar ini maunya gimana, ya ikut. Ya. Apa hukum ini nyanyian musik? Oh, enggak haram. Ya. Asalkan liriknya tidak mengandung maksiat misalnya. Bagaimana hukum pacaran? Ya. Boleh-boleh aja. Ya. Ini tersebar bagaimana hancurnya. Tak kala para alim ulama tadi ini sudah berfatwa tanpa ilmu, jemaah. Dan Nabi SAW yang dikakutkan Nabi inilah dia. Fa'aftau bi ghairi ilm fadallu wa adall. Mereka sesat, kita juga tersesat, jemaah. Sehingga apa? Untuk menjelaskan kebenaran kepada orang sekarang ini lebih sulit, jemaah. Karena apa? Mereka akan dapati pembenaran dari guru fulan. Kata ustadz kami kayak gini, menurut kiai kami kayak gini. Ya, masa kiai kami ini salah? Masa kiai kami ini enggak betul? Seperti itulah, jemaah. Udah jelas-jelas nih hadisnya, udah jelas-jelas nih ayatnya, udah jelas-jelas hukumnya, tapi diantara kita masih juga membantah, masih juga ngeyel, masih juga mencari jalan yang lain. Karena tadi, jemaah, tidak selektif dalam mencari ilmu. Kepada siapa yang kau akan ambil ilmu tadi, jemaah? Na'udzubillah, jemaah, ya. Sehingga bagaimana sikap para ulama, ya? Betul-betul kali mereka ini mewanti-wanti dari mulai tahapan belajar mereka, duduknya mereka di hadapan alim ulama, mereka cek and recheck dulu, cari tahu dulu, ini ulama yang akan aku duduk ini, yang aku akan bermajelis di hadapannya ini, betul nggak? Ya, sejauh mana dia belajar, ilmunya bagaimana? Ya, berapa lama dia mengkaji Al-Quran, bagaimana ininya, di detail semua, jemaah. Yang sekarang kita nggak tahu nih, dapat di jalan, rupanya viral, ya, dengan segala ucapannya, walaupun ucapannya itu penuh dengan kontroversi, jemaah. Itu yang dikatakan bagus sekarang, ya. Kenapa? Lebih mengena di anak-anak muda, bahasanya lebih bisa dipahami, ya. Kalau bahasa-bahasa sikit-sikit dalil, qala Allah, sikit-sikit qala Nabi, bosan orang dengarnya, kaku katanya, jemaah. Ini na'udzubillah, jemaah. Baik, jemaah kaum muslimin ikhwati a'azanillah wa yakum. Kemudian penulis membawakan sebuah riwayat dari Nabi SAW. Ini asar riwayat Al-Imam Ibnul Mubarak di dalam kitab Zuhud, jemaah. Dari sahabat Abu Umamah Al-Jumahi, Rasulullah SAW bersabda, "Inna min asyratis sa'ah an yaltamisal ilm indas saghair." Termasuk tanda-tanda hari kiamat, tak kala seorang mencari ilmu indas saghair. Mencari ilmunya itu di mana? Kepada orang-orang yang rendah. Apa maksud dari as-saghair di sini, jemaah? Nabi wanti-wanti kita, salah satu tanda hari kiamat tak kala kita berguru menuntut ilmu kepada as-saghair. As-saghair itu ada banyak. Yang pertama, as-saghair itu adalah ahlul ahwa. Orang lebih mementingkan hawa nafsu. Itu as-saghair, jemaah. Berfatwa dengan hawa nafsu, nggak ada ilmunya sama sekali.
Oh, menurut saya kayaknya ginilah. Menurut kamu mana yang enak? Enak kamu aja deh. Silahkan. Agama menjawab ilmu dengan perasaan. Ini kan nggak bisa jemaah. Ini nggak boleh. Sehingga kau akan tahu bagaimana kualitas seorang guru tadi ini tak kala dia menjawab sebuah ilmu tadi ini terperinci dengan dalil, contohnya dari Al-Quran, contohnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi permasalahan-permasalahan yang rumit, permasalahan-permasalahan tentang hari-hari ini, itu nggak sembarangan jemaah. Gak sembarangan para ulama tadi menjawab, penuh dengan kehati-hatian. Sehingga apa? Tuntutlah ilmu kepada alim ulama kibar. Tuntutlah ilmu itu di hadapan para ulama yang memang senioritas. Bukan senioritas, bukan hanya sekedar umur aja. Kalau kesenioritas umur aja yang dipahami, tapi ilmunya cetek, wah, banyak kali lah jemaah. Kalau kita lihat orang itu cuman dari lihyahnya, jenggotnya putih, penampilannya, tengok aja sholatnya cemana, beserak sholatnya jemaah. Tengok lagi bagaimana tata cara ibadah wudunya, beserak. Kadang pun kita sedih nengoknya. Udah setua itu, udah seuban itu, wudu pun salah, sholat pun salah, Tapi di sebagian orang menganggap dialah yang disebut sebagai ulama, dia yang disebut sebagai waliullah. Wali jemaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, bagaimana tegasnya Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut ilmu kepada alim ulama kibar dengan kualitas keilmuan mereka, walaupun umur mereka itu masih muda belia jemaah, tapi nampak keilmuannya jemaah. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makana Al-Imran 79. Makana li basyarin ayyutiyallahul kitaba wal hukma wan nubuwata summa yakunu linnas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Gak pantas bagi manusia yang telah Allah berikan kepadanya ilmu Alkitab, yang telah Allah berikan kepadanya hukum, yang telah Allah berikan sedikit kenabian kepada mereka, kemudian mereka berkata kepada manusia dengan menyerukan manusia, kalian ibadahi aku. Kan secara tidak langsung untuk melihat fenomena yang ada di Indonesia ini kan kayak gitu jemaah. Menjadi tuan gurunya seperti orang yang akan mengibadahi tuan gurunya jemaah. Terlalu hulu, ekstrim kali jemaah. Walakin kunu rabbaniin, tapi jadilah rabbaniin. Ulama rabbani itu siapa jemaah? Ini yang harus antum pelajari. Inilah ulama rabbani. Bagaimana ulama rabbani itu ciri khasnya mereka? Bima kuntum tu'allimun alkitab. Mereka mengajarkan Alkitab, mengajarkan Al-Quran. Enggak pembodohan publik. Kadang kalau orang kita tahu, kita mengajarkan dalilnya kepada orang, kayaknya ini suatu yang salah jemaah.
Kenapa salah? Iya. Sikit-sikit kalian dalil, beratlah bagi kami. Sebenarnya nggak berat, kalau kau belajar nggak berat lah. Tapi karena kau nggak belajar, berat. Tak kalau ditanya Ustadz dalilnya apa? Apa ya dalilnya? Kayaknya kayak gini lah dalilnya ini. Ya. Kalau kok orang berilmu, alim, tahu jawabannya. Ya. Tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Mereka mengajarkan kepada kalian Al-Qur'an dan mereka juga mempelajari dan mengajarkan ilmu tadi jemaah. Para ulama mengatakan ulama Rabbani itu adalah ulama-ulama yang mengajarkan dari ilmu-ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Itu ulama Rabbani jemaah. Coba kita tengok jemaah, ulama kita jemaah, bagaimana sabarnya mereka mempelajari ilmu itu step by step, perlahan. Akidah dimulai dari dasar naik. Pelajaran fikih gitu juga, manhaj gitu juga, muamalah gitu juga, adab gitu juga, pelan-pelan jemaah. Sejenjang demi sejenjang, setingkat demi setingkat. Bahkan Masya Allahnya jemaah, kalau para ulama itu duduk bersama ulama yang lain, dan antum gak akan pernah melihat yang fenomena pemandangan kayak gini jemaah ya. Saya pernah diceritakan para ulama yang ada di Saudi sana jemaah ya, ulama kibar yang terhimpun dalam Dewan Fatwa, itu kalau duduk mengkompromikan masalah itu jemaah, antum tahu apa yang dibahas? Kayaknya antum udah memikirkan ini yang dibahas kitab besar nih, ini yang dibahas masalah besar, kitabnya besar. Ternyata apa jemaah? Yang dibahas kitab kecil, usul salasah, dikaji ulang, dipahami lagi, karena kualitas ilmu mereka seperti itu jemaah ya. Dari ilmu-ilmu yang kecil ini dulu kita ajarkan kepada para penuntut ilmu, para pendengar. Kenapa kebanyakan kita nggak ngerti nih ilmu-ilmu yang kecil, dasar-dasar ini aja jemaah, sebelum kita mempelajari ilmu yang dalam. Tapi ada sebagian orang, menurut mereka apa yang kita pelajari ini, itu kalian belajar masih kulit-kulitnya itu. Kami udah daging. Ya, kalian tuh masih mencatat. Ya, kami sudah bisa menyampaikan dari hati kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami membahas tentang apa itu ruh, bagaimana jasad itu keluar dari ruhnya, ruh keluar dari jasadnya, ya, kemana dia pergi. Ya, kalau kalian tuh masih belajar menulis, mengkaji apa itu tauhid. Tauhid itu terbagi 3 ya. Tauhid rububiyah itu gini, tauhid uluhiyah gini. Kami enggak ada. Coba lihat ya Mbak ya, sabarnya para ulama dulu. Ini yang disebut dengan ulama kibar. Wa in kanu sigarsin, walaupun umurnya masih muda. Tengok para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mudanya ilmu mereka, tapi enggak kaleng-kaleng ilmunya. Umurnya muda, ilmunya enggak. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As, 4 ulama di umur belasan tahun sudah bisa berfatwa. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ibn Qayyim, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan para ulama yang lain jemaah. Betul-betul mereka mendedikasikan waktu, umur, kesempatan, semuanya dalam masalah ilmu jemaah. Jadi jangan ditanya jemaah,
tingkatan keilmuan mereka itu memang betul-betul rasih, betul-betul tajam, betul-betul kuat di dalam sanubari mereka. Ah, ini yang disebut dengan ulama kibar, jemaah. Nggak sembarangan antum bisa bicara, tukang obat bisa bicara, jemaah. Antum tahu tukang obat di jalan, paten kali dia bicara. Ya. Bagus nih Pak obatnya nih Bang. Ya, obat segala penyakit nih Pak. Ya. Kalau Bapak minum ini bisa Bapak anti hilang rematik Bapak. Ya, tambah lagi Bapak itu makin gacor, tambah lagi Bapak itu akan makin awet muda. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau udah pakai sabda Nabi jemaah, mahal nih harga obat. Ya. Mahal harga obat jemaah ya. Menurut mereka, apalagi bekas tisu kau ini nanti kalau kena keringat mereka, keringat-keringat wali Allah ini yang harga ini cuma 12.000 bisa jadi 100 juta katanya. Enak kali lah. Mau antum keringat anak nih? Bayar limpul aja dah. Gak mahal, limpul aja mau. Ya. Gila kayak gitu jemaah. Jualan tisu aja lah kalian bilang. Ya. Pembodohan jemaah. Pembodohan kepada umat yang seperti ini jemaah. Tapi tak kenapa kok masih banyak aja orang yang percaya jemaah. Kenapa para ulama yang begitu setia menulis kitab nggak dipercaya jemaah? Para ulama tadi betul-betul setia mengeluarkan manusia dari kebodohan tadi, menghilangkan segala pemikiran-pemikiran kolot, nggak dipercaya jemaah. Tadi karena tadi jiwa tadi ini masih suka mengikuti hawa nafsu jemaah. Qala al-Imam Ibnu Abdul Bar, al-Imam Ibnu Al-Birbar di dalam kitab Jami' Bayadul Ilm, kata beliau, al-jahil saghirun wa in kana syaikhan wal alimu kabirun wa in kana hadasan. Masyaallah. Orang bodoh itu dikatakan tetap rendah, saghir, kecil. Wa in kana syaikhan, walaupun dah tua dia, walaupun dah dia beruban, ya. Kalau kita sikit-sikit tua, ya. Kalau udah tua, wah, hormat kali kita kan gitu. Kalau bicara sama orang tua yang udah beruban kayak gini, ya, kau siapa? Masih kecil kau, ha? Aku udah mengalami semua hidup, udah nampak perang dunia ketiga udah hadir aku. Ya, kau kemarin sore bercerita tentang agama, nggak ada. Al-jahil saghir. Orang yang bodoh terhadap agama tetap dikatakan sogir. Sogir. Wa in kana syaikhan, walaupun dia seorang syekh yang tua, tahu aja diri udah. Ya. Kalau udah tua, bodoh belajar. Ya. Biar makin nampak. Enggak malu, ya. Enggak merasa dia, oh. Lihat para ulama jemaah. Enggak ada sedikit pun malu mereka duduk di hadapan para ulama walaupun yang dia ngajar itu lebih muda dari dia. Enggak malu jemaah. Dan itu anak lihat pas anak belajar di negeri Yaman sana, orang-orang tua jemaah yang sudah sepuh pakai tongkat yang ngajar lebih muda dari dia jemaah. Duduk dia bersimpuh kayak gini, mendengarkan dengan tenangnya, dengan khusyuknya. Kenapa? Karena mereka menghargai ilmu jemaah. Mereka hargai ilmu tadi nih, walaupun yang menyampaikan anak-anak, walaupun yang menyampaikan itu lebih muda dari mereka, nggak ada sedikit pun mereka, turun kau, nah, kau masih muda, tengok nih orang tua-tua kayak gini nih ya. Bahkan yang tua kalau disuruh bercakap nggak berani dia. Enggak, saya nggak punya ilmu. Ya. Kalau sebagian kita, kalau di Indonesia yang tua lah yang disuruh cakap jemaah. Ya. Walaupun cakapnya ngarung ngidul ya, tak kemana-mana, tak antah berantah kemana, itu yang didengar jemaah. Paten kayak gitu jemaah. Wal alimu kabirun wa in kana hadasan. Orang yang alim dalam ilmunya, banyak ilmunya, kabir, besar.
wa in kana hadasan, walaupun dia umurnya muda jemaah. Segudang ilmu yang ada di hadapan mereka. Antum tahu Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haythami jemaah. Antum tahu kalau pernah dengar ulama ini? Antum tahu dia meninggal umur berapa? Saking mudanya beliau meninggal, belum umur 40 tahun dia udah meninggal jemaah. Tapi gila, karya tulisnya itu ratusan jemaah. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, seorang muda belia menulis kitab banyak kali. Luar biasa ilmunya. Alim kibar, kabir. Wa ingkan hadasan, walaupun umurnya belia jemaah. Dan ini selalu menjadi hal yang sangat dibanggakan jemaah. Kita di sini yang pemandangan kayak gini yang seakan-akan asing bagi kita jemaah. Antum kalau sudah berangkat belajar di sana, antum tahu bagaimana kualitas ilmu tadi jemaah. Seorang penyair di dalam syairnya mengatakan, Masya Allah, bagus nih jemaah, syair yang sangat indah. Apa kata seorang penyair ini? Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaysa aku ilmin kaman huwa jahilu. Belajar kau, kata seorang penyair ini. Karena apa? Tidak ada satu orang pun dilahirkan langsung berilmu. Gak ada jemaah. Adakah antum dapatkan antum langsung lahir antum tahu ilmu? Antum langsung tahu itu gelas, itu mobil, itu piring? Gak. Proses. Dari yang nggak tahu, nggak ngerti apa-apa, diajarkan ayah ibu kita, bilang papa, bilang mama, bilang abi dan umi. Tahu sedikit, udah bisa kenal abi dan umi. Terus. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajar. Nggak ada yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Seorang ulama di usia 50 tahun jemaah. 50 tahun jemaah. Usia yang enggak muda lagi. Tapi enggak pantang surut jemaah. Ya, apa yang dia hafal hilang. Apa yang dia hafal hilang. Kan betul kan? Menuntut ilmu di waktu kecil seperti memahat di atas batu. Menuntut ilmu sudah waktu gede seperti menulis di atas air jemaah. Masuk hari ini 1, besok udah 2 keluar jemaah. Yang 2 ini tahap apa kan gitu? Nggak ngerti kita. Padahal yang pertama cuma 1-nya, kan gitu. Kayak gitu kita jemaah. Lupa, cepat kali kita lupa jemaah. Terus kita belajar. Walaysa aku ilmin kaman huwa jahilu. Nggak sama orang yang memiliki ilmu dengan orang yang jahil. Ya sama jemaah. Kul hal yastawiyal ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Allah bedakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang enggak berilmu? Enggak sama jemaah. Karena dengan ilmu ini akan bisa menyelamatkan kita. Di waktu genting kau selamat. Burung aja tak kala dia berilmu selamat. Enggak jadi dia disembelih, enggak jadi dia mati. Kisah Nabi Sulaiman jemaah, burung hudhud. Tak kalah enggak hadir. Ya. Enggak hadir di waktu Nabi Sulaiman memanggil semua pasukannya. Apa kata Nabi Sulaiman? Malila aral hudhuda am kana minal ghaibin. Kenapa aku enggak lihat si hudhud nih? Jangan-jangan dia enggak hadir. Apa kata Nabi Sulaiman? La auzabihannahu aw la ya'tiyannahu bi khabarin. Aku akan sembelih dia. Jadi burung goreng dia bentar lagi jemaah. Atau dia mendatangkan sebuah ilmu khabar. Terselamatkan nyawa si hudhud tadi apa? Datang dia. Kenapa kok nggak hadir? Oh, aku bawa berita ilmu baru nih ya Sulaiman, Nabi Sulaiman. Apa itu? Diceritakan. Nggak jadi disembelih jemaah. Aku lihat perempuan dan kaumnya, mereka sujud kepada selain Allah.
Dengan ilmu terselamatkan jemaah. Enggak sama antara antum berilmu dengan yang tidak. Pedagang yang berilmu dengan pedagang yang tidak. Beda. Apapun profesi Anda, kalau Anda berilmu, kelas Anda naik sedikit. Derajat status sosial Anda naik sedikit jemaah. Daripada antum enggak berilmu sama sekali. Wa inna kabiral qaum la ilma indahu saghirun izal tafat alaihil mahafilu. Kenapa? Walaupun kabirul qaum, pembesar suatu kaum, tapi enggak ada ilmunya, saghirun, tetap dikatakan orang yang rendah. Siapa dia? Ketua RT. Siapa dia? Camat. Siapa dia? Ini. Gimana ilmunya? Enggak ada, nol. Jadi bulan-bulanan jemaah. Jadi bulan-bulanan jemaah. Orang kan mencari pemimpin ya, kan orang yang berilmu kan. Dalam dunia aja kan orang udah tahu nih cara berbicara seorang ya. Aduh, pemimpinnya ini rupanya nggak bagus bicaranya, nggak bisa menjawab. Jadi bulan-bulanan netizen Anda. Sementara orang sebelah tak kalah menjawab, masya Allah, dengan logikanya, dengan ininya. Itu aja dalam status, dalam masalah dunia aja. Tak kalau Anda memiliki ilmu, masya Allah. Itu baru berbicara tentang dunia. Apalagi tentang ukhrawi, akhirat, din, agama. Yang nggak sementara-mentara, nggak bisa kita ambil dari saku kita aja kayak gini jamaah. Penuh dengan jawaban yang teliti, dalilnya kayak gini gimana. Subhanallah ya. Jadi jemaah kaum muslimin ikhwati a'azani Allah wa yakum, bagaimana ilmu yang benar? Bagaimana kita indikasi mengatakan ilmu ini benar? Tak kala kita melihat, tak kala materi tadi disampaikan oleh seorang ustadz, apa indikasinya kita bisa mengatakan ini bisa diambil ilmunya? Nah, kata para ulama, ilmu tadi ini maka minas sahaba wa man tabi'ahum fahuwa ilmun nafi. Apa yang bersumber dari sahabat dan orang-orang setelah mereka, itulah yang dikatakan ilmu nafi. Jadi kalau cerita nih, antum duduk di Salim 1 jam antum dengar kajian, gak ada satupun dalilnya, Al-Quran gak keluar, hadisnya gak keluar, cuman konon katanya. Ini cerita-cerita dongeng nih. Itu pula yang enak kayak aja mah. Enak, dengar dongeng tuh enak aja mah. Konon katanya, aku pernah menembus dinding itu. Kalian mau tahu apa tipsnya? Wah, konon katanya pernah seekor kancil berbicara dengan ini. Konon katanya, lihat jemaah, antum pernah nggak menemukan seorang khatib Jumat kayak gitu jemaah? Ana saking sernya melihat beliau ini, ana perhatikan terus. Dan sangat berharap dalam hati ana, mudah-mudahan ada satu ayat yang terucap. Mudah-mudahan ada satu ayat Al-Quran. Ya. Saking berharapnya ana, ya, ana perhatikan. Sampai di khutbah kedua, ternyata nggak ada satu ayat pun jemaah. Cuman ayat pembuka, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selebihnya cerita. Itu pula yang enak jemaah. Karena cerita tadi memang enak jemaah. Tambah lagi antum menambahi bumbu-bumbu cengkunek yang lain ya. Tambah lagi cerita-cerita yang antum masukkan kayak gini ceritanya. Orang bisa ketawa, lucu. Wah, antum masya Allah. Ini alim ulama. Ini yang sesungguhnya ini dia. Ini kita akan undang dia ini. Cocok nih. Sebagai referensi. Bisa mengembalikan semangat anak muda. Ya. Padahal kita udah
Duduk di situ 1 jam. Kok nggak ada ya ayatnya ya? Qala sahabat pun nggak ada. Ya, qala imam ini nggak ada. Qala ini nggak ada. Ya. Apakah itu dikatakan al-ilmun nafi'? Hah? Maka lihat jemaah, gampang kali kita lihat. Kalau kita ingin lihat bagaimana tak kala kita mendapatkan ilmu tadi ini, maka minas sahabah wa man tabi'ahum. Ilmu tadi bersumber dari sahabat dan orang setelahnya. Itu dikatakan ilmu nafi. Wa illam yakun kadzalik halaka bi sahibu. Kalau enggak itu binasa pemiliknya jemaah. Wala yakunu hamilu imaman wala amiman wala mardiyan. Enggak dikatakan orangnya itu sebagai imam, enggak dikatakan orang itu sebagai orang yang berbicara, terpercaya, enggak diridhoi jemaah. Itu simpel kali kita tengok orang yang berilmu tuh gimana jemaah. Orang yang berilmu baru cakap 5 menit, udah dalilnya ini. Qala Allah Ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jaa fi hasari masyhurin anis sahabah. Ya. Kayak gitu jemaah. Karena kita sedang menyuguhkan agama. Agama itu kata Imam Syafi'i, qala Allah wa qala Rasul wa masiwahuma hazayan. Agama itu terdiri dari Al-Quran dan hadis, dan selebihnya itu bonga. Itu Imam Syafi'i yang bohong. Itu Imam Syafi'i yang ngomong jemaah. Ya, Imam Syafi'i yang ngomong. Ilmu itu, agama itu, ilmu agama itu qala Allah wa qala Rasul wa masiwahuma fahazayan. Selebihnya bonga, udah nggak ada itu. Ya. Tapi sebagian kita yang nggak terima jamaah kayak gitu. Ya. Ini kaku kali, ini sikit-sikit dalil nih. Ini kaku kali nih, qala Allah nih sikit nih, qala Rasul nih bentar lagi nih. Kelasnya beda jemaah. Kelas kita memang beda jemaah. Maka jemaah kaum muslimin ikhwati azanillah wa iyyakum, para ulama menasihatkan, yang bagi ala tullabil ilm, sepantasnya bagi para penuntut ilmu mengambil ilmu ala ahli tuqa, orang yang dikenal ketakwaannya. Satu, takwa itu bukan dilihat dari face. Takwa itu bukan dilihat dari lifestyle. Takwa itu bukan dilihat dari pakaian. Takwa itu bukan dilihat dari zahir jemaah. Takwa itu apa? Selaras ilmu dengan amal. Cakap-cakap aja bisa, wah cakap-cakap aja jemaah. Realisasinya gimana? Apa yang dia amalkan betul enggak? Selaras enggak apa yang dia perintahkan? Kalau enggak, bukan jemaah. Karena para ulama dia yang terdepan untuk mengamalkan apa yang telah diajarkan dia kepada umat. Itulah alim ulama jemaah. Ambil ilmu mereka. Ya. Tapi kalau kita lihat nih para ulama tadi ini, kiai, ustaz tadi ini berbicara tentang sebuah ilmu, ya. Besok dia selisih ilmu tadi ini jemaah. Keluar berapa majelis, berapa langkah, udah berselisih tentang ilmu yang dia telah ajari tadi. Maka stop. Cukup. Jangan ambil ilmunya jemaah. Seorang penyair mengatakan apa? Ajib tuli syaikhin ya'muru bittuqa. Aku heran dengan seorang syekh memerintahkan kepada ketakwaan. Yuk takwa yuk. Bertakwalah kau. Ya. Ya'muru bittuqa, memerintahkan kepada ketakwaan. Apa kata seorang penyair ini? Fama raqabar rahman yauman wa mataqa. Padahal aku melihat dia seharinya itu nggak ada tanda-tanda dia takut kepada Allah, nggak ada tanda-tanda ketakwaan dia kepada Allah. Nggak ada jemaah.
masih juga berinteraksi dengan cewek, ya, duduk-duduk di clubbing, ya. Ini alim ulama nih. Kalian jangan saat pandangan kalian tuh kepada dia itu nggak nembus. Jadi tembusnya gimana caranya? Iya, dia itu seakan-akan bukan dia yang duduk di situ. Jadi kalau dia pesan kamput misalnya, iya, yang dipesan itu memang seakan-akan kamput. Tapi kalau masuk ke dirinya air putih. Oh, ini cerita sama siapa ini? Ya, kalau kita masih anak bayi, cita-cita kayak gitu jemaah, masuk, ya kan? Tapi kalau kita udah nampak logikanya dia masuk, bukan dia katanya, pembodohan kali. Itu pembodohan kali namanya jemaah. Kenapa? Karena menurut mereka alim ulama kiai tadi ini gak pernah salah. Mereka itu merupakan utusan Allah. Gak pernah salah sedikit pun jemaah. Sehingga bawakan hadis-hadis palsu yang mendukung sarana mereka, hawa nafsu mereka. Ya. Bawakan hadis palsu tentang ini, lanjut. Beredar, ya, banyak jemaah penipuan. Korbannya banyak, ya. Banyak memakan korban jemaah. Nauzubillah jemaah. Fa innal barakah ma'ahum. Keberkahan bersama mereka. Ahlu tuqa, ketakwaan, sholah, keilmuan mereka, keberkahan ada pada mereka jemaah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama orang-orang yang senior. Senioritas itu jemaah bukan hanya masalah umur, ingat ya. Senioritas itu masalah ilmu. Dalamnya ilmu dia, walaupun umurnya masih muda, tetap dikatakan senior jemaah. Hormat kita, karena ilmunya kita hormati jemaah. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain jemaah. Qala Imam Muhammad bin Sirin, berkata Imam Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Ilmu ini agama. Ilmu ini agama. Maka lihatlah dari siapa kau ambil agamamu. Apa mau antum mengambil agama antum sama orang duduk-duduk di jalan sana? Menurut pendapatku, menurut logikaku, kayaknya kayak gini lah. Bisa kayak gitu. Ini lagi bicarakan agama, apalagi cara buat nasi bungkus. Kalau buat cara nasi bungkus, buat kayak gini, boleh, silakan. Antum mau mix-mix cemana, ya, mau tambah-tambah sikit gini, nggak apa-apa. Tapi kalau berbicara agama, maka ambillah ilmumu itu kepada orang-orang yang memang terpercaya jemaah. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Ini barometer. Bahwasannya tak kala kau ingin mengambil ilmu yang baik, yang benar, lihat kepada siapa yang kau akan ngambil. Sehingga nggak salah langkah, nggak ngeyel, ya. Sehingga ada kehadiran ulama-ulama tadi ini, tak kala memberi fatwa tadi ini dengan sembarangan, seakan-akan sebagai pembenaran bagi mereka apa yang telah mereka lakukan jemaah. Satu contoh nih, kan nyambung nggak nih? Nyambung nggak nih? Anda tanya sekali lagi, secara logika antum nih, ya. Coba antum skip dulu, antum belum ngaji lah, pokoknya. Kalau antum belum udah ngaji pasti antum tahu, ya. Anda tanya sama antum, ada seorang ustaz, apa hukum musik haram nggak? Yang haram itu, yang nggak baik itu, jikalau terdengar suara piringmu, tetanggamu nggak lapar. Oh, masya Allah. Iya ya. Ih, bagus sekali. Oh iya ya. Iya, mana jawabannya?
Tapi udah, alim ulama jemaah. Nyambung? Nggak nyambung jemaah. Tapi kayak gitu pula sekarang jemaah. Itu pula yang laris jemaah. Itu pula yang ditontonan jemaah. Sementara ulama-ulama yang mengkaji ilmu, yang menulis, dikatakan radikal, yang nggak cinta NKRI lah katanya, yang nggak cinta bendera merah putih lah jemaah. Apakah ulama-ulama yang seperti ini yang akan kita cari jemaah? Agamamu itu dipertaruhkan. Agamamu itu dipertaruhkan jemaah. Selektiflah kau mencari ilmu jemaah. Jangan sampai kita masuk mencari ilmu kepada orang-orang fasik jemaah. Di dalam riwayat Nabi mengatakan apa? Yahmil hazal ilm kullu khalafin uduluh. Yang akan membawa ilmu ini jemaah, karena ilmu ini warisan para nabi. Nabi enggak meninggalkan harta, dinar, dirham. Nabi cuma mewariskan ilmu. Maka orang-orang yang akan membawa ilmu ini adalah kullu khalafin uduluh, generasi ke belakang yang telah direkomendasi keadilannya. Tugas mereka apa? Yanfauna anhu tahrifal ghalin, akan menepis semua tipu daya orang-orang yang melampaui batas, wa ta'wilal jahilin, takwilnya orang-orang bodoh, wa intihalal mubtilin, permainan orang-orang batil. Itu tugas para ulama jemaah. Itu tugas para ulama. Kerjaan mereka itu. Ada yang batil, tepis. Ada yang batil, tepis. Ini enggak betul. Takwilnya kayak gini gimana ya? Ini enggak betul. Ini yang betul ini. Itu tugas para ulama, alim ulama. Kullu khalafin uduluh. Mereka udah terkenal keadilannya, jujur. Kalau berkaitan dengan diri mereka, salah mereka, siap mereka ngaku salah. Siap mereka merevisi fatwa mereka. Apa yang saya katakan semalam itu salah, jangan diamalkan. Apakah ada antum jawab bang? Datang. Tak kala ulama tadi salah, dia mau klarifikasi? Enggak mau dia mencabutnya. Takut kehilangan pamor, takut kehilangan ini. Padahal tugas seorang alim ulama tadi menepis semua tipu daya, muslihat, takwilnya orang-orang jahil dan penyimpangan orang-orang batil jemaah. Inilah disebut dengan alim ulama. Perhatikanlah kepada siapa kau akan berguru, kepada siapa kau akan mengambil ilmu tadi jemaah. Jangan sampai mengambil ilmu kepada orang-orang fasik jemaah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjut pada kesempatan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.